Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun berada. Selamat berjumpa. Kiranya Bapak Ibu Saudara-saudara senantiasa dalam lindungan kasih Tuhan. Malam ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam saat teduh sebelum kita beristirahat. Dan untuk mengawali saat teduh kita akan memuji Tuhan dengan menyanyikan pelengkap hidup jemaat nomor 7. Untuk pembacaan firman Tuhan, mari saudara-saudara kita berdoa. Kami bersyukur atas kasih dan pimpinan Tuhan sepanjang hari ini. Saat ini, sebelum kami beristirahat, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu ya Bapa. Kiranya Roh Kudus menuntun kami di dalam kasih Kristus, kami bermohon. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca pada malam hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal 31 ayat 20 sampai 25. Alangkah limpahnya kebaikan-Mu yang telah Kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau, yang telah Kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Engkau menyembunyikan mereka dalam naungan wajah-Mu terhadap persekongkolan orang-orang. Engkau melindungi mereka dalam pondok terhadap perbantahan lidah. Terpujilah Tuhan sebab kasih setia-Nya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan mata-Mu. Tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong.
Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan. Tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudara, tema kita malam ini teguh berharap pada Tuhan. Saudara, kehidupan kita sering diperhadapkan dengan berbagai masalah, berbagai pergumulan hidup yang menyesalkan, dan kita tidak dapat menghadapinya sendiri. Dikala kita disesatkan dengan pergumulan, tentu kita butuh pertolongan. Kemanakah? Atau kepada siapakah kita datang memohon pertolongan itu? Saudara, melalui firman Tuhan pada malam hari ini, kita mendapat suatu pelajaran, suatu contoh kemana kita harus pergi atau kepada siapa kita harus berharap di dalam kesesatan itu. Dalam pembacaan kita, sang pemazmur memberikan contoh bahwa di dalam kesesakan hidup yang dialaminya, dia datang kepada Tuhan. Ia memohon kepada Tuhan agar Tuhan melepaskannya dari kesesakan itu. Ia tidak kemana-mana. Ia datang kepada Tuhan karena ia meyakini berdasarkan pengalamannya selama ini bahwa Tuhan itu peduli. Tuhan mampu dan Tuhan sedia menolongnya. Tuhan sedia menolong orang yang berharap padanya. Saudara-saudara, setiap orang mempunyai pengalaman yang berbeda-beda bagaimana Tuhan menyatakan pertolongan dalam hidupnya. Tetapi tidak jarang juga orang yang tidak dapat merasakan pertolongan Allah kepadanya. Apalagi jika yang menjadi kenyataan itu berbeda dengan apa yang diharapkannya. Namun demikian, sesungguhnya Allah senantiasa menyatakan yang terbaik bagi kehidupan kita menurut kehendaknya, sekalipun mungkin tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Bahkan, saudara, Allah senantiasa memberi yang terbaik untuk kita, walaupun mungkin kita belum mengungkapkannya kepadanya. Karena Allah tahu apa yang kita butuhkan. Allah tahu apa yang terbaik bagi kita. Dalam hidup ini, kita boleh bermohon kepadanya, tetapi kita tidak berhak memaksakan kehendak kepadanya. Olehnya itu, saudara-saudara, kita sebagai orang percaya kepada Tuhan terpanggil untuk menyatakan kesungguhan kita dalam berharap kepadanya, dan Ia akan menyatakan pertolongannya menurut kehendaknya saja. Saudara-saudara, semua orang pasti pernah merasakan bahwa ia tidak mampu mengatasi suatu persoalan yang sedang dihadapinya. Dan karena itu, ia memohon pertolongan Tuhan. Namun demikian, tidak jarang juga ternyata ia tidak merasakan bahwa Tuhan menolongnya. Karena kenyataan yang dialami setelah ia minta tolong tidak sesuai dengan yang diinginkan.
situasi seperti itulah saudara. Ketika orang tidak dapat melihat pertolongan Tuhan dalam hidupnya, maka kemudian muncul godaan untuk mencari pertolongan-pertolongan yang lain yang mungkin dianggapnya mampu memberi pertolongan yang lebih baik kepadanya. Tetapi saudara-saudara, kepada kita diingatkan bahwa janganlah pernah meragukan kuasa Tuhan. Janganlah pernah mendua hati hanya karena tidak dapat merasakan bahwa Tuhan menolong kita. Yakinlah bahwa Allah selalu menyatakan pertolongannya dalam situasi apapun yang kita hadapi. Sekalipun mungkin yang terjadi tidak sesuai dengan keinginan kita, tapi tidak berarti bahwa Tuhan tidak menolong kita. Percayalah, Allah kita adalah Allah yang Maha Tahu, sehingga Ia lebih tahu segala kebutuhan-kebutuhan kita daripada kita mengetahui kebutuhan kita sendiri. Dengan demikian saudara, kita tidak perlu meragukan bahwa Allah tidak menolong kita. Mungkin yang perlu dilakukan ialah kita mesti belajar mengenali kehendak Allah dalam hidup kita. Saudara-saudara, sang pemazmur dalam bacaan kita mengajak saudara dan saya untuk mengasihi Tuhan dan teguh berharap kepadanya saja. Teguh berharap kepada Tuhan berarti tekun menanti pertolongan Tuhan di dalam berbagai pergumulan hidup yang kita hadapi. Apa yang dialami oleh pemazmur 31 ini merupakan pengalaman iman dari orang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Oleh karena itu, pemazmur mengajak saudara dan saya untuk meyakini akan kasih dan kekuasaan Tuhan dalam hidup kita. Saudara, dalam Tuhan, kehidupan kita baik pada masa kini maupun pada masa yang akan datang terjamin sepenuhnya. Karena itu, berharaplah pada Tuhan, berserahlah sepenuhnya kepadanya, dan jangan mengandalkan diri sendiri. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 453 ayat 3, 2 dan 3. Oh
saudara-saudara kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas kasih setia-Mu yang tetap kami alami dalam hidup kami. Kami bersyukur bahwa pada malam hari ini kami diberi kesempatan membaca dan merenungkan firman-Mu. Terima kasih. Ya Tuhan, firman-Mu sudah mengajar kami untuk teguh berharap kepada-Mu dalam berbagai kondisi hidup kami. Kami mendoakan setiap jemaat-Mu, setiap keluarga kami di rumah masing-masing, bahkan setiap pribadi dimanapun mereka berada. Berkatilah Tuhan, kuatkan, teguhkan dalam menjalani kehidupan masing-masing. Ya Tuhan, berkati juga pemerintah, bangsa dan negara kami, para medis, para relawan, para ahli yang berjuang untuk menemukan antivirus, bahkan seluruh masyarakat untuk bersama-sama memutus mata rantai virus corona ini, sehingga kami boleh hidup normal kembali. Ya Tuhan, kami pun mendoakan saudara-saudara kami yang sakit, baik di rumah sakit, bahkan di ruang isolasi. Tuhan, rawatlah mereka dalam kondisi masing-masing. Berkatilah proses perawatan mereka. Kokohkan iman pengharapan mereka dan anugerahkan berkat kesembuhan. Ya Tuhan Allah, malam ini kami akan beristirahat. Kiranya kami beristirahat dalam lindungan kasih dan pemeliharaan Tuhan. Dan besok kami boleh dibangunkan dengan tubuh yang sehat dan kuat yang baru, menjalani kehidupan kami dan menikmati hari karunia-Mu. Tuhan, ampuni salah dan dosa kami. Terima kami yang datang kepada-Mu di dalam Yesus Kristus, Tuhan kami.